kehadirat Allah, begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita. Wabil khusus yaitu kenikmatan ukhuwah, kenikmatan bersaudara, keluarga besar, SIT Al-Hikmah, nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam gitu. Nah, salam juga tadi kita sudah salam dan salawat tercurah kepada kedua hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berikhtiar, berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Semoga kita juga termasuk umat yang mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-24 ya. Tadi malam adalah malam ke-23, malam ganjil ya. Insya Allah diupayakan ya di malam 24 Ustazah. malam 24 sekarang malam 24 ya. 24. Oke. Nah, insya Allah kita selalu di 10 malam hari terakhir ya. Ya. Di 10 malam hari terakhir ini kita memang berupaya untuk selalu berzikir ya kepada Allah, berzikir, tilawah dan bersedekah dan lain-lain untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah untuk kajian subuh ya, kajian subuh yang insya Allah pada kesempatan ini ya untuk pertama kali kita yang biasa kita adalah BPI terpadu ya. Dan insya Allah baru juga untuk di BPI terpadu saya sebagai MC. Insya Allah ya mudah-mudahan bisa memandu kegiatan ini dengan baik dan lancar. Kita sama-sama buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati yaitu Ketua Yayasan Al-Hikmah Ustadz Ahmad Faisal MPD, kemudian Sekretaris Yayasan Ustadz Haji Luki, dan yang mana SDM ya, SDM Litbang kita yaitu Ustadz Abdurrahman Eskom MM, dan Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah Ustazah Vera Apnia hadir. Kepala Sekolah TKIT Al-Hikmah Ustazah Eka Rasita, Kepala Sekolah SMP IT Al-Hikmah Ustaz Sukron, dan Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah 2 Ustaz Faisal Rasidi. Dan teman-teman sekalian guru SDIT Al-Hikmah, guru dan karyawan SDIT Al-Hikmah. Alhamdulillah, insya Allah untuk kegiatan kali ini, yang pertama nanti kita ada tilawah yang disampaikan oleh Ustadz Yudi, kemudian pemaparan materi oleh Ustadz kita, Ustadz Salahuddin, kemudian ada tanya jawab ya sekitar 15 menit, kemudian doa oleh Ustadz Ujang. Nah, untuk kita pertama-tama kita dengarkan ya taujih Qur'ani yang akan disampaikan oleh Ustadz Yudi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna
كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Demi Alkitab, Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu orang-orang yang meyakini, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang dahulu. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka yang bermain-main. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dari roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga mendapat keberkahan dan rahmat Allah untuk yang membaca dan mendengarkan taujih Quran ini. Gimana teman-teman? Kalau saya bilang Ramadan, luar biasa. Oke? Dibuka dong open video, dibuka wajah-wajah cantik dan wajah-wajah ganteng ustadz-ustadzah. Ya. Wah. Wajah-wajah setelah sahur ya. Biar terlihat selalu ceria. Oke ya, kalau misalnya nanti Ramadan, jawabannya luar biasa. Oke ya, biar semangat nih kita nih. Oke ya. Oke, tes dulu. Ramadan luar biasa. Luar biasa, keren.
Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang langsung nih di materi tadi ya. Tadi kayak apa? Taujih Quran yang tadi dibacakan oleh Ustadz Yudi. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiron. Akan dikupas nih gitu ya oleh Ustadz kita, ya, Ustadz kita gitu kan. Itu menggapai Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar ya kan? Terus bagaimana kita mengoptimalkan di 10 malam terakhir ini dan bagaimana menggapai malam yang penting gitu ya, malam yang penting di mana Allah juga, saking pentingnya gitu ya Allah merahasiakan nih turunnya. Di hari keberapa nih turunnya gitu ya, seperti itu. Oke. Sebelum mulai kita bacakan dulu ya. Yang tak kenal maka kenalanlah ya kepada Ustadz Salahuddin ya insya Allah. Ya, silakan Ustazah Nening. Ustadz Salahuddin, ya, Ustadz Haji Salahuddin LC ya. Beliau itu lahir di Jakarta tanggal 1 Desember 1968. Saya juga baru pas baca CV beliau nih, wah baru kenal banget dengan Ustadz Salahuddin. Ternyata luar biasa ya. Beliau itu tinggal di Bangka, ya Bangka 2. Kemudian kalau teman-teman nanti mau memanggil beliau ya untuk kajian-kajian di rumah bisa nih ada nomor teleponnya gitu ya. Terus di 0856 72 85 667 ya. Nanti insya Allah. Nah pengalaman kerjanya banyak banget dari guides haji di Sudan, gitu kan? Pembimbing travel haji, gitu kan? Sampai dosen, sampai adalah guru di Yayasan Al-Hikmah Depok dari 2009 sampai dengan sekarang, Masya Allah. Kemudian pendidikan formalnya apa nih? Mau tahu kan? Nah, Ustadz yang luar biasa ini pendidikannya dari mana aja sih, gitu kan? Beliau itu pernah di IKIP Muhammadiyah, ya, pernah di IAIN Syarif Hidayatullah, pernah di Mahat Al-Hikmah, pernah di Universitas Al-Azhar Mesir, pernah di Universitas Omdurman Islamiyah Sudan, pernah di International University of Africa Sudan. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah pengalaman organisasinya keren juga nih ya dari berbagai macam-macam. Salah satunya yang saya sorot di sini adalah beliau konseling keluarga sakinah, Masya Allah ya. Jadi bisa konsultasi nih dengan Ustadz Salahuddin ya, bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ya, amin. Oke, kepada Ustadz Salah, disilakan untuk memaparkan materi yang luar biasa, yaitu bagaimana menggapai Lailatul Qadar. Kepada Ustadz Salah, disilakan. Suaranya Ustadz. Suaranya Ustadz. Ustadz mau share screen nggak? Mau share screen? Ustadz. Ya. Hostnya Pak Yunus boleh bantu? Dari sini juga nggak apa-apa saja. Dari saya kirim. Iya. Kirim deh. Bisa. Lewat dari Ustadz aja ya? Iya nih saya. Oke, siap. Silakan Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la haula wa la quwata illa billah. Faqala ta'ala wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Faqala sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar sufidat sayatin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Jamaah sekalian, wabil khusus pembina kita, ketua kita, Bapak Ustadz Haji Ahmad Faisal, MPD, yang kita hormati. Yang kita hormati Bapak Haji Muhammad Luki Iqbal, yang kita sama hormati Ketua Litbang kita, Bapak Abdurrahman MM, kemudian Bu Rani sebagai
Ketua SDM kita, dan teman-teman seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Jamaah sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah masuk hari yang ke-25. Baru saja kita berdoa kepada Allah, malam Ramadan cepat datang. Sekarang Ramadan sudah hampir finish habis. Bergembiralah orang yang bisa mengisi dengan kebaikan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas capaian yang telah kita lakukan. Dan tidak ada yang paling indah kecuali kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin rahimakumullah, sesuatu yang memulai itu terasa mudah. Tapi untuk mengakhiri sesuatu itu sangat berat. Bisa memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Dan betapa banyak orang berkeluarga di awalnya itu sumringah, indah, manis. Setelah dia berangkat, dia nggak tahu di dalamnya itu penuh keluh kesah. Ya. Dan belum berapa lama udah pecah itu kapal. Kita lihat orang-orang hebat ya, Bill Gates dan orang-orang yang hebat-hebat yang punya duit banyak, itu rumah tangganya nggak ada yang beres. Ya. Dan kita lihat juga selebriti juga hampir baru nikah sudah ada prahara pernikahan. Padahal sebelum nikah manis luar biasa. Ya. Jamaah sekalian, yang kita inginkan kita manis di awal dan berending itu mencapai puncaknya itu luar biasa, ya. Kenikmatan itu kita raih. Ini Rasulullah SAW berpesan kepada kita, capai kebaikan itu untuk kebaikan kita di akhirat kita. Bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar ini? Ya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang bisa mengisi dengan kebaikan, ya, itu dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kamu melakukan kebaikan, kebaikan buat diri kamu. Apabila kamu melakukan kejahatan, kejahatan buat kamu. Man amila salihan fali nafsih wa man asa fa 'alaiha. Orang yang melakukan kebaikan buat dirinya. Dan orang yang melakukan kejahatan buat dirinya. Nggak ada kepentingan Allah di dalam kehidupan kita. Ketaatan kita maksimal pun nggak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kejahatan apa yang kita lakukan, penuh jahat, siang dan malam kita lakukan, pun tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita inginkan dengan hadirnya kebaikan bulan Ramadan, kita menjadi baik. Kita menjadi orang yang peduli dengan kebaikan. Dan kita peduli dengan mensyukuri atas nikmat Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Wa innal insana la zalumun kafar. Apabila kamu hitung-hitung kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kamu, kamu tidak bisa menghitungnya. Sungguhnya manusia itu zalim, aniaya dan kufur nikmat. Kenapa? Penyebabnya kenikmatan yang Allah berikan kepada dia tidak bermanfaat, menyebabkan dia kafir dan mengiyakannya diri dia. Terlalu banyak dosanya di siang malam. Ya. Bulan Ramadan ini nggak punya efek, ya. Nggak ada sedikit pun kebaikan. Dan tidak ada perasaan malu kepada Allah. Dia melakukan perbuatan maksiat. Dia makan, minum. Kemudian melakukan hal-hal yang dosa yang kelihatan luar biasa. Itu terlihat di depan mata. Nah ini jamaah sekalian. Manusia itu innal insana la zalumun kafar. Manusia itu zalim dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada orang
Dengan kenikmatan itu bertambah kebaikannya, maghfirah Allah datang. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, dia tidak bisa kamu tahu hitungannya berapa. Wa innallaha laghafurun, ya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jamaah sekalian, penyebab kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kita menikmati kenikmatan yang ada dalam hidup kita. Nikmati bulan Ramadan itu kita bersyukur kepada Allah. Jangan kita lupa bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang kita diberikan oleh Allah. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat mulut. Kemudian nikmat-nikmat yang lain itu menambah kita kesyukuran. Harusnya la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur akan aku tambah kesyukuran. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur dengan nikmat yang aku berikan, kata Allah, sungguhnya Allah maha dahsyat azabnya. Jamaah sekalian, ini Allah mengajak kepada kita untuk selalu menikmati anugerah kebaikan bulan Ramadan, untuk saling melengkapi diri kita untuk bersyukur, tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarganya Daud, bersyukurlah kamu kepada Allah. Karena sebagian sedikit orang yang syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Di dalam surat Saba ayat 13. Sedikit yang bersyukur kepada Allah. Artinya mayoritas umat Islam yang banyak ini, itu lebih banyak jahatnya, durhakanya kepada Allah. Dan harusnya kita yang tahu agama, kita harus bersyukur, tingkatkan kualitas iman kita di bulan Ramadan ini. Pernah Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ada lagi makhluk selainku yang bertasbih di malam hari ini lebih hebat dariku? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu belum apa-apa tasbih dan tahlilmu. Semuanya itu masih ada yang bisa mengalahkan. Siapa yaitu ya Allah? Kata Allah, katak, ya, kodok. Kodok ini lebih hebat tasbihnya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kodok itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh dan dilarang juga dikonsumsi. Dan kodok menjadi pahlawan ketika di saat Nabi Ibrahim bertaruh nyawa dibakar, kodok itu menjadi pahlawannya. Apinya itu tiup-tiup. Beda dengan cicak. Ya. Cicak itu najis. Nabi SAW menyuruhnya kita membunuhnya. Dan apabila kita membunuhnya, kita dapat pahala. Kenapa? Di saat Nabi Ibrahim dalam keadaan susah menghadapi intimidasi, bahkan dibakar oleh Raja Namrud, itu dipanas-panasin, dia ditiup agar apinya itu besar oleh cicak. Ya mas kalian, ada makhluk yang taat kepada Allah, ada makhluk yang tidak taat kepada Allah. Ya mas kalian, kita akan memasuki bulan Ramadan dengan kualitas yang tinggal sedikit, ya. Ini tinggal berapa? 5 hari lagi. Ya. Sekarang kita hitung. Pemberian nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita dengan ukuran takwa kita di bulan Ramadan nggak sebanding. Ya. Kalau dihitung itu nggak sebanding. Tapi Allah masih sayang kepada kita. Ya. Allah sayang kepada kita, maka Allah menurunkan Lailatul Qadar. Faqala ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Quran pada malam Qadar. Qadar itu artinya kemuliaan, kepastian, atau sesuatu yang sempit. Ya, innallaha yarzuqu may yasha wa yusbit. Ya, Allah memberikan rezeki itu kepada orang, ya. Keluasan ada juga kesempitan. Jamaah sekalian, ini Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar?
Berarti sebagian manusia nggak tahu. Ya. Jadi kita lihat ini, ya, kita lingkungan kita ini. Kalau malam Lailatul Qadar orang bergegas ke masjid, ajak keluarganya, semua fasilitas hartanya dibawa ke masjid. Ada sebagian orang nggak tahu apa-apa. Ya. Dia ngobrol, dia main gitar, kemudian dia ngongkol, dia apa aja melakukan. Kenapa? Kata Allah, tidak tahu sebuah orang itu. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah sekalian, asbabul ayat ini turun di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada 4 orang soleh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 80 tahun nggak pernah maksiat. Coba kita bisa nggak begitu ya? Kita dalam waktu sehari aja nggak maksiat tuh nggak enak gitu kan? Kalau nggak ngomongin orang, nggak lihat muka orang, nggak lihat orang, kita masih nggak ada lah kita satu hari itu lepas bersih ya bersih kita nggak punya dosa. Tapi orang Bani Israel kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 4 orang Bani Israel dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala 80 tahun tidak sedikit pun sekejap mata dia melakukan maksiat kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pesan kepada Nabi, ya, Lailatul Qadar ini lebih baik daripada amalan-amalan orang dulu. Khairun min alfi syahr. Dalam riwayat lain disebutkan ada seorang Bani Israel, pejuang yang selalu pegang silah, ya, pegang senjata perang, mujahid, siang hari, malamnya menjadi rahib, ya, selama 80 tahun. Sampai takjub itu. Nabi takjub, ya. Sampai takjub Nabi dan sahabat. Kok bisa dia nggak maksiat selama 80 tahun? Kok bisa dia perang terus? Hari-harinya itu perang 80 tahun. Tapi malaikat Jibril mengatakan, ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada yang dilakukan umat-umat terdahulu. Jamaah sekalian, kekhususan malam Lailatul Qadar itu, tatanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Turun para malaikat. Disebutkan adaduhum aksar min adadil hasar. Mereka itu banyaknya, malaikat itu lebih banyak daripada kerikil yang ada di dunia ini. Saking banyaknya. Penuh ini langit ini, sesak. Ya. Dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bi'idni rabbihi min kulli amr. Ya. Untuk segala urusan. Ngatur urusan kita. Malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Luar biasa. Jamaah sekalian. Kita punya kepentingan dengan hidup kita. Ajal kita, rizki kita, kehidupan kita, kebaikan kita, dunia akhirat kita, kita minta di malam Lailatul Qadar, Allah akan berikan kebaikannya. Didoain sama malaikat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sejahtera kepada kamu semuanya sampai terbit fajar. Jamaah sekalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu indikasi Lailatul Qadar adalah ada hujan. Alhamdulillah semalam hujan, ya, semuanya hujan. Tapi kita berharap, ya, itu malam Lailatul Qadar. Tapi bagi yang semalam ketiduran, janganlah nanti malam Lailatul Qadar, jangan sekarang, gitu. Ya Allah, kalau malam itu saya Lailatul Qadar semalam itu dari habis maghrib sampai subuh, saya ada di masjid doa terus, full, kata orang itu gaspol, luar biasa amal soleh. Tapi kata yang tidur, ya Allah, bagaimana dengan nasib saya? Ya, ya jamaah sekalian, masih ada kesempatan. Kita nggak tahu masalah misteri Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, kita akan lanjutkan materi kita. Jalannya gimana? Oke. Ini bulan Ramadan, kata Nabi, Ramadan Sahrul Mubarak. Ramadan faradallah azza wa jalla alaikum, ya, itu siang.
Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Barokah itu berkah. Ya. Berkahan yang banyak. Ziyadatul khair. Ya. Itu keberkahan. Pagi dan siangnya sama. Jangan dibilang pagi siangnya itu beda. Makanya kata Imam Syafi'i, seorang itu mengisi Ramadan itu siangnya harus gesit. Sungguh-sungguh seperti sungguhnya itu juga dilakukan pada waktu malam. Jadi bukan cuma siang dia gesit ibadah. Itu harus sama kata Imam Syafi'i. Itu Ramadan itu mubarak. Kemudian malaikat itu luar biasa. Selalu hadir dalam hidup kita. Ya. Tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka. Siapa yang nggak senang? Surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan kebaikan kita itu dijabah di langit, ya. Ya Mas kalian, kita follower kita jangan, kadang orang sekarang itu pun YouTuber. Suka cari duit dengan cari makan pakai YouTube, ya. Ini enggak bukan kita mengecilkan. Tapi kata Nabi SAW, orang makan itu dengan keringat dia itu lebih utama. Dia mengasihi anak istrinya dengan keringatnya itu lebih utama. Dan keringatnya itu bisa menghapus dosa dia. Ya, daripada YouTuber. Ya. Followernya banyak. Duitnya banyak. Dapatnya banyak juga hilangnya cepat. Ya. Keberkahannya kurang. Ini gambar bisa ke sana. Jamaah sekalian. Buka malaikat. Malaikat langit dibuka. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Artinya kata ulama, di awal Ramadan kesempatan untuk berbuat baik dikasih oleh Allah. Waktu galu fihi maradatus sayatin. Tugallu fihi maradatus sayatin. Setan-setan yang membangkang itu diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setan udah dibelenggu, kita masih tidur, kita masih maksiat, terlalu kita. Allah sudah meyakinkan lewat hadis Nabi, itu pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, ya, pintu neraka ditutup, setan dikunci, dibelenggu. Masih aja kita maksiat kepada Allah, masih aja kita tidak mengisi Ramadan dengan optimal. Ini kebangetan. Nilai kesyukuran kita masih jauh. Kalau di dalam Quran, Allah itu menyindir kita. Faminhum zalimun li nafsih, wa minhum sabiqun bi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Ada sebagian orang menzalimi dirinya. Bulan Ramadan maksiat terus, ya Allah. Enggak kenal Tuhan. Ada bulan Ramadan muqtasidun, dia setengah-setengah. Maksiat jalan, ibadah jalan. Dan kita inginkan sabiqun bil khairat. Kita paling depan ini. Tampilan kita depan. Paling enggak 3 kali hatam. Ya. Ini kalau kata orang ini, ya, ada postingan seseorang ustadz bilang, orang yang pelit adalah orang ketika bulan Ramadan dia enggak mau sedekah. Itu pelit. Ya. Bulan Ramadan itu bulan sedekah. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Itu Allah kasih di malam itu adalah ada malam 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan yang lain. Jamaah sekalian, ini artinya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW satu kali bermimpi, ya, berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Dalam mimpinya Rasulullah kemudian bangun, itu kakinya masih basah, ya, menunjukkan bahwa mimpinya Nabi kan sesuatu yang benar, bahwa itu cerita Lailatul Qadar itu hujan turun, ya. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uriya ahmarun nas qablahu aw masya Allah man kana dzalik faka annahu taqassara ahmar ummatihi alla yubalighu minal amali mislu alladhi balagha ghairahum fi tulil umur.
Fa'atahullahu lailatul qadar khairan min alfi syahr. Rasulullah SAW dibentangkan, ya, diperlihatkan umur-umur umat-umat sebelumnya. Itu Masya Allah panjang-panjang. Kalau kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim umurnya 950 tahun. Umat-umat itu besar, kuat, hebat. Ya. Dan sesuai dengan kehendak apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian umat yang berikutnya adalah faka'annau taqassara a'mar ummati. Umat-umat berikutnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek-pendek, ya. Kecil sedikit. Allah yubaligu min amal mistal ladzi balagha ghairuhum. Amalnya tidak bisa mencapai sebagaimana orang dulu melakukan amal karena umurnya panjang. Umurnya apa? Mereka itu panjang umurnya, bisa melakukan apa aja. Umurnya pendek nggak bisa melakukan perbuatan yang banyak. Tapi sayangnya ke Allah kepada umat Islam dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu lailatul qadar. Allah berikan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan, ya. Malam yang kelipatannya itu 83 tahun lebih. Ya Mas kalian, kalau kita tahu, ya, kita tahu amal yang sebentar itu kita mendapatkan pahala yang banyak, kenapa kita tidak ada di masjid? Bagi laki-laki, ajak keluarganya, ajak istrinya, ajak orang tuanya, ajak kebaikan itu datang ke masjid. Atau enggak kita bikin, ya, waktu-waktu jeda kita. Ini proyeksi amal soleh buat akhirat kita. Ya, bagaimana kita menjaganya? Yang pertama adalah dengan cara itikaf. Kalau kita itikaf, kita pasti dapat Lailatul Qadar. Itikaf itu kita niat dari luar rumah, ya, nawaitu an atikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dalam hati itikaf. Ya Allah, saya mau itikaf di masjid ini karena Allah, ya. Kalau Nabi itu itikafnya sebulan penuh. Ya, pertama itu Nabi 10 hari, ya. Ketika menjelang meninggal 20 hari, ya. Kalau kita mungkin ada sekolah, ada kerja, ya, diganggu sana sini, itikaf kita itikaf kalong, ya. Sebentar kita niat itikaf, masuk ke masjid, ya. Kemudian itu ada rasa itikaf, ya. Kita kamunya kan yang sifatnya instan. Hari ini kita itikaf, kita bisa merasakan manisnya itikaf. Cuma sebentar. Ya, ulama masih membolehkan. Jamaah sekalian, paling enggak malam kita hadir di masjid. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang yang salat Isya dan subuhnya di masjid itu dianggap sudah lengkap, sempurna, dia sudah melakukan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi maksimal kualitasnya beda dengan orang yang mengisi dengan kebaikan. Rasulullah SAW melakukan itikaf pada 10 hari di bulan Ramadan. Dan diikuti dengan anak istrinya. Diajak, ya. Bagaimana keluarganya itu luar biasa diajak, ya. Jangan sampai kita masuk surga sendirian. Ajak keluarga, sanak pemilik. Ada pembantu-pembantu diajak, ya. Nah, ini kita inginkan Lailatul Qadar yang terjadi 10 hari terakhir di malam-malam ganjil, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, ya, bermimpi, ya, kemudian kakinya di atas tanah dan air, karena ini ada hujan waktu itu. Nah, Rasulullah SAW meyakinkan kepada kita berita, ya, tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada hujan, ya, semalam hujan. Semoga Lailatul Qadar. Kalau enggak ya besok lah, besok-besokan. Nah, sampai bulan harinya itu hatta matla'il fajr. Ini didoain malaikatnya sampai waktu fajar biar kita bisa. Habis maghrib teng sampai subuh. Luar biasa itu. Berapa jam? 6 ke jam. Ya jam 6 lah kurang lebih. 12 jam. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, untuk masuk surga itu perlu mujahadah,
Ya. Kita mau masuk, ya, mau masuk apa ini? Bioskop, mau masuk mall, kita harus punya uang dan ada yang kita bawa. Gitu. Kalau kita masuk nggak bawa uang nggak bisa masuk, apalagi nggak punya karcis. Bagaimana kita mau masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala? Allah buka pintunya, kita usaha. Waladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh kata Allah akan kami berikan jalan keluarnya. Ini doa malaikat sampai waktu fajar. Ini keberkahan. Didoain salamun, salamun. Siapa aja yang mendapatkan doa ini? Orang yang ada di masjid, dzikir, salat, baca Quran, ya, qiyamul lail, tasbih, tahlil, taubat, ada di masjid. Datang ke masjid bukan cuma tidur, numpang tidur itikaf, ya. Mimindahin jualannya di masjid. Semua aksesoris memang di dalam paket itu di handphonenya. Jualan di masjid itu bukan itikaf namanya. Di masjid itu kita itikaf, kita bebaskan diri kita dari dunia. Kontemplasi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang didoakan oleh malaikat. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar. Fajar terbit. Jamaah sekalian, orang yang durhaka sama ibu bapaknya, orang yang berzina, orang yang maksiat kepada Allah dengan minum khamar, ya, bahkan orang yang bertengkar dengan keluarganya, sanak familinya, dengan teman-temannya, bermusuhan, ini tidak diampuni dosanya dan dia tidak diterima kebaikannya dan dia tidak haram hukumnya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, liyukhbiruna bi Lailatul Qadar. Fatalaha rijalan minal muslimin. Faqala harasul liukhbirukum bi Lailatul Qadar. Fatalaha fulan fulan. Farafat wa asa an yakuna khairan lakum fatamisuha fi tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Rahul Bukhari. Dari Ubadah bin Samit katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika Nabi ingin memberitakan bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian ada orang lagi berdebat, bersetigang, ya, ribut dua orang muslimin ini. Kemudian Nabi mengatakan, ya, harusnya aku kasih tahu semalam itu harusnya itu akan kuberitahu, ya, itu malam Lailatul Qadar. Tapi di antara kamu itu ada yang bertengkar, maka diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini artinya, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ingin mengabarkan kepada sahabat tentang Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada dua sahabat yang sedang bertengkar. Rasulullah mengatakan, tadinya aku niat mengabarkan kepada kalian tentang kedatangan malam Lailatul Qadar, tapi aku jadikan lupa disebabkan kamu bertengkar berdua. Semoga Allah menjadikan malam yang ke-9, ke-7, ke-5 Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, orang yang bersetingkah, bersetigang, hadir di masjid, itu nggak diampuni dosanya. Jamaah sekalian, ini warning, ya. Kalau kita masih ada, ya, hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan suami, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, dengan mertuanya, dengan ayah ibunya. Nah, ini jaminan nggak dapat malam Lailatul Qadar. Ya, bersihkan jiwa kita dengan hal-hal yang kurang baik, ya, agar Allah memberikan Lailatul Qadar. Apa amalan yang perlu kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Nah, yang pertama, jamaah sekalian, agar Lailatul Qadar ini tidak lepas dari kita, kita ikat, ya, dengan cara apa? Kita itikaf. Kalau itikaf nggak bisa siangnya, mulai maghrib. Ya. Kalau maghrib nggak bisa, masuk waktu isya, kita sampai subuh. Kalaupun nggak ada, nanti tengah malam kita datang. Kalau memang sibuk juga, memang kita cari dunia mulu, kita lupa akhirat, sambil jalan dah.
Yang penting kita ada di malam itu, kita itikaf niat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asr awal. Nabi itu beritikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai meninggal dunia. Summa itakafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian dilanjutkan oleh istrinya. Ini luar biasa. Nabi didampingi dengan permaisuri, ya, luar biasa. Istri-istrinya solehah. Kebaikannya dilanjutkan sama istrinya. Memang punya istri itu bukan cuma sekedar namanya solehah. Dia juga harus batinuha, ya, batinnya, luarnya itu solehah. Nah, semoga ibu solehah ini tetap menjaga kesolehannya. Ya, jamaah sekalian, ini kita jaga ini kebaikan kita. Ya, dengan itikaf, niat, tekad kuat. Ya. Ini kan setan tuh banyak banget. Setan yang di depan mata kita itu HP luar biasa. Televisi, HP itu nggak bisa kita tinggal. Ya, coba kita banyak buka mana, mushaf sama WhatsApp. Buat jujur aja, kita lebih banyak buka WhatsApp daripada mushaf. Ya, lebih banyak mana kita nonton televisi sama menghadiri ke pengajian atau ada di masjid. Nah, hari ini kita tinggalin dulu, ya. Goodbye. Kita mau itikaf nih, ya. Itikaf di masjid untuk mendapatkan maghfirah Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW, ya, yuzawir fil asr awahir. Rasulullah SAW itu beritikaf di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Taharrau Lailatul Qadar fil asr awahir min Ramadan. Cari oleh kamu Lailatul Qadar itu 10 terakhir. Dan hadis lain menyebutkan malam-malam ganjil. Ya. Nah, ini kita cari agar kita nggak spekulasi. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita hadir di masjid. Ya. Sekarang kan orang sibuk apa? Pulang kampung, ya. Yang pulang kampung di jalanan gitu. Kemudian ada orang yang lagi tawaf di Tanah Abang, itu luar biasa. Yang kepikiran ibu-ibu itu apa sekarang? Ya, gandasturi, kemudian kue tarnya, kue ini, bikin macam ini. Ya, itu menghabiskan waktu. Ketika siangnya kita lelah, malamnya kita pasti nggak kuat beribadah. Ya, memang kita rezeki kita memang ya pas-pasannya. Pas ada emang duitnya ada gitu. Nah, orang-orang dulu itu ya itu mengeluarkan zakatnya sebelum Ramadan. Nabi SAW itu ya memberikan pesan kepada ya, para sahabat itu begitu. Ya keluarin itu di sebelum bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Sehingga mereka orang menguatkan yang lemah, ya, yang miskin itu nggak mengais-ngais lagi. Ya, kalau kita masih bulan-bulan begini kita masih cari THR, pening kepala memang. Ya, kita masih mengais-ngais. Ya, bagaimana pakaian anak, sepatu. Alhamdulillah ada pandemi, ya, berkurang datu sepatu, ya, berkurang sepakaian. Walaupun kita beli nggak banyak, ya, berkurang juga jalan-jalan, nggak ada, tempatnya sudah ditutup. Ya, berkurang juga itu pulang kampung, ya, kalau sudah memang ada larangan, ya. Nah, fokus kita ini bagaimana kita ambil bulan keberkahan, kita cari Ramadan ini, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asr sidda mi'zar wa saddatul mi'zaruhu wa ahyau lailah wa aiqadha ahlam. Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir itu saddatul mi'zar, ya. Itu pinggangnya itu atau ikat pinggang itu dikencengin, itu kiasan. Artinya Nabi nggak menyentuh istrinya, ya. Makanya sunahnya itu di masjid. Kalau di rumah itu banyak gangguannya, ya. Nggak bapaknya ganggu istrinya, atau sebaliknya istrinya ganggu bapaknya. Itu luntur ibadah Ramadannya, luntur Lailatul Qadarnya, ya. Orang kalau udah di rumah kan ya banyak hal yang melelahkan kita. Itu diikat pinggangnya, jangan tidur dulu sama istri, ya. Ajak istri kita, yuk sama-sama kita itikaf, ya. Kamu sebelah sana, saya sebelah sini. Kita sepakatnya, kita ketemu nanti setelah Ramadan berakhir, malam takbiran. Boleh kita mau ngapain aja, ya. Ya. Itu kan sekarang ikat dulu ini, ya. Nah, ini kita semangat
untuk menghidupkan. Waktu yang jeda ini harusnya kita buat Tuhan kita Allah. Ya. Ahya ulaila, malamnya dihidupkan dengan malam. Dengan ibadah. Banyak ibadah kita. Ya. Kalau yang capek baca Quran, ya murotal dipakai, di kuping pasang. Ya headset. Atau mungkin ceramah orang didengerin. Hidupkan malam itu dengan ibadah. Jangan nonton bola. Ya. Nonton bola, sinetron, ya. Ikatan Cinta berseri nggak habis-habis, ya luar biasa ini, melelahkan. Mereka cari duit, kita hilang akhirat kita. Harusnya kita ini yang punya waktu kita program itu semuanya kita tutup dulu, ya. Hidupkan malam dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqaza ahlahu, ya, dibangunin keluarganya. Umar bin Khattab kalau sudah masuk asr awakhir itu bangunin keluarganya. Imam Syafi'i membangunin keluarganya. Para ulama begitu. Kalau kita lihat para ulama-ulama dulu itu salafus saleh kalau masuk 10 akhir itu luar biasa. Ya. Itu mandi. Ya, kalau malam 23 24 tuh mandi dia. Mandi kayak mandi junub gitu. Mandi. Ya, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, dia tampil, dia akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Gitu. Bahkan ada seorang ulama itu dia beli baju mahal untuk dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Mandi, pakai wangi-wangian, baju yang bagus, ya, baju yang baru. Kenapa? Kalau semua fisik kita itu, ya, aksesorisnya mendukung, kita itu semangat. Ya. Kalau nggak mandi, kucel, ya, baru bangun, ya udah, itu kita nggak bakalan isi yang semangat. Paling kita tidur di malam itu, ya. Bangunin keluarga, ya. Semangat. Jamaah sekalian, hidupkan sisa waktu 25 hari yang sudah lewat. Tinggal 5 hari, kalaupun itu 30 hari. Ya. Perbanyak doa, ya, perbanyak doanya. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, kepada istri Nabi, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini minta kebaikan, ini ucapan ini ucapan kelihatannya sepele. Tapi itu kebaikannya banyak, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kesehatan, sampai kekayaan, semua ini itu dalam kalimat yang ini. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Tuhibul afwa, Engkau cinta ampun, ya, cinta ampunan. Maafkan aku. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, semuanya akan dibagi oleh Allah. Badan kita diampuni, diberikan kesehatan. Kekayaan kita diampuni, diberikan kekayaan. Semuanya kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin kita. Jamaah sekalian, ini Lailatul Qadar. Yang berikutnya, ya. Malam Lailatul Qadar itu tingkatkan ibadah kita. Ibadah. Jangan lagi. Kalau kita lihat kuda pacu itu, tahu nggak? Kuda pacu itu dia cerdas ketika mau baris finish, dia pecut kakinya itu luar biasa. Semakin mendekati garis finish, semakin kencang larinya. Itu cerdiknya kuda pacu. Kita jangan kalah dengan kecerdikan kuda, ya. Semakin ke sini semakin loyo. Ya, bulan Ramadan kita semakin redup. Ya, omongannya udah ngelantur, obrolan yang ngelantur, ya. Mainan yang ngelantur, hobinya luar biasa. Kita lupa ini ada malam Lailatul Qadar. Ya. Man shoma Ramadan. Makanya kita perlu tajdid, ya, perbaharui lagi niat kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Lailatul Qadrin imanan wa ihtisaban. Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, dia akan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Nah, ini kita lihat Rasulullah SAW menampakkan keseriusannya, diikuti para istrinya, para sahabat. Kita harusnya mendekati kebaikan yang apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jamaah sekalian. Ustaz, ya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya.
Aduh, enak banget ini dengerinnya sampai nggak terasa jamnya udah jam segini. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk banyak tadarus, ya. Ini tadarus kata ulama yang utama itu malam, walaupun siangnya kita lakukan siang. Ya. Kalau siang mungkin 3 juz, kalau malam itu harusnya lebih banyak. Ya. Kenapa? Karena ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi itu orang yang paling dermawan. Hina yalqal Jibril karena yalqal fi kulli lailatin min Ramadan fayudari suka. Nabi itu ketemu malaikat Jibril bertambah dermawannya, ya. Dan ketika malaikat Jibril bertemu dengan Nabi, fayudasir suka, kaji Quran, banyak baca Quran. Ya. Quran kita baca. Bahkan ulama itu Imam Malik itu sengaja majlis-majlis ilmunya itu di stop, dia baca Quran, ya. Nggak ada lagi kegiatan. Imam Sauri semua ibadah-ibadah yang lain itu ditinggalin, dia baca Quran. Ya. Makanya para imam-imam ulama itu luar biasa menghabiskan waktunya. Imam Syafi'i 60 kali khatam. Imam Ahmad itu dalam 2 rakaat khatam. Ya. Kemudian sahabat Nabi Utsman bin Affan dalam satu rakaat 2 rakaat itu dia khatam. Ini luar biasa. Malam kita baca Quran. Kenapa? Allah turunkan Lailatul Qadar, kita tidur. Ya. Maunya rizkinya banyak. Rumahnya bertingkat, ya. Kendaraannya mewah, ya. Semuanya hebat, tapi ketika Allah minta malam Lailatul Qadar nggak ada, ya. Kita kalau tadi dipanggil ya di awal, ya. Siapa yang belum hadir, ya. Kita yang nggak hadir itu takut banget, kita pasti tahu. Ini kan baru tampilan dunia. Harusnya kita hadir di ketika Allah mengabsen kita. Tadarus, banyak munajat jamaah sekalian. Kita butuh kepada Allah. Wa idza salaka ibadi ani fa ini qarib. Munajat kita, minta. Yang belum kita keseringnya kebanyakan minta yang dunia, ya. Ya. Sering minta dunia. Yang belum haji mau pindah, yang belum umrah, yang mau punya anak, yang mau nikah. Kita doain, ya. Pak Jam-Jam cepat nikah, Pak Jam-Jam bulan Ramadan, bulan berkah. Malaikat ada, doain aminin, ya. Kemudian Pak Yudi mau nikah dan lain-lain. Itu dunia. Harusnya kita doanya lebih panjang lagi minta kepada Allah. Ya Allah, ya rizkikan saya itu malam Lailatul Qadar. Allahumma arzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan kami Lailatul Qadar. Allahumma arzuqna hurun ain. Ya Allah, saya rizkikan kepada saya itu hurun ain, bidadari surga. Ya Allah, rizkikan kepada saya itu surga Firdaus. Nah, itu minta kita. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah, matikan saya dalam keadaan mati syahid. Itu mintanya akhirat, jangan dunia mulu, ya. Nah, ini harus begitu. Minta yang banyak, hajat kita banyak, ya. Jamaah sekalian, banyak sedekah. Kita kalau cerita sedekah ya memang agak repot, ya. Tapi sedekah hari ini ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu berlipat-lipat pahalanya, ya. Kalau malam tadi malam kita keluarkan 20, maka kasih kita lipatannya dengan 80 tahun. Itu luar biasa. Nah, ini bagi wanita yang sedang haid dibolehkan membaca mushaf, ya. Itu ulama ada yang membolehkan baca mushaf. Tapi yang untuk menjaga apa wiridan hafalannya. Tapi nggak boleh mushaf yang ada yang langsung, ya. Itu yang ada terjemahannya, ada tafsirannya, itu boleh. Kalau mushaf yang ada yang full itu nggak boleh, ya. Itu kita boleh megang mushaf yang ada terjemahan, ada tafsirannya. Karena itu bukan mushaf, ya. Sejatinya itu kitab tafsir. Kemudian banyak zikir, tasbih, tahlil, tahmid, ya. Kemudian memperbanyak istighfar, ya. Banyak doa, tadi doa-doa yang kita sebutkan. Nah, ini kiat-kiatnya jamaah sekalian. Saya ulangi kembali, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Rahman Rahim. Ya, cari keberkahan Allah, jangan pelit dengan kehidupan kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuka nafahat keberkahan buat kita, doakan buat kita, ya. Mohon kepada Allah, ya, untuk diberikan rezeki yang halal. Kemudian doain istri, anak, ya. Ya, jadi soleh-soleha anak kita. Itu minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat di jamaah sekalian. Peristiwa Lailatul Qadar terus berlanjut sampai hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kesempatan kita hidup belum tentu. Ya tahun depan kita akan kembali lagi. Maka sisa yang 5 hari ini full kita sepakat dengan suami, kita sepakat dengan istri. Mari kita hidupkan malam Lailatul Qadar dengan amal soleh. Jangan ada lagi hal-hal yang kurang bermanfaat. Di saat Allah mengasih bonus, kita lupa. Jamaah sekalian ini, semoga yang dikit ini bermanfaat. Dan sekali lagi, ya semangat kita, jadilah kurda yang cerdas. Ya, ketika waktu finish itu dia makin gesit, bukan semakin loyo. Ya, kita ini harusnya menjadi pionir, baik. Ya, kita tunjukkan tampakan kebaikan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang bersyukur. Kesyukuranku aku akan lakukan di saat Engkau minta. Qul inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana buktinya? Allah akan melihat bukti kita. Ya. Subhana in ahsantum li anfusikum. Man amila salihan fali nafsi wa man asa fa'alaiha. Kebaikan itu bukan buat Allah tapi buat kita. Semoga Allah merizkikan kepada kita rezeki malam Lailatul Qadar dan semua amal kita yang ada hadir di sini semuanya kita doain, ya, termasuk keluarga-keluarganya, keluarga besarnya semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi, alhamdulillah nggak tak terasa ya. Saya juga sebagai MC, wah, gitu ya, pada waktunya mulur, gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena memang pencerahan yang diberikan oleh Ustadz kita, gitu ya, Ustadz Salahuddin itu luar biasa ya. Dulu lagi ketika saya jadi kepala sekolah, siapa kita? Pemburu surga. Siapa kita? Pemburu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, alhamdulillah sudah banyak ini ternyata dari berapa nih? 1015 ya, 1015, Masya Allah ya peserta peserta kajian subuh kali ini. Ustadz, siap Ustadz ya. Ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Langsung ya teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sama ya. Di sini Ustadz, bagaimana sih gitu ya? Bagaimana rasanya ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ciri-cirinya seperti apa Ustadz? Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya tadi kan sama ya, rasanya seperti apa sih? Ciri-cirinya seperti apa sih gitu kan? Terus itu dari yang terus tanda-tanda tadi, tanda-tanda malam Lailatul Qadar mungkin bisa dijelaskan kembali tanda-tandanya seperti apa. Itu untuk tiga orang penanya ya, saya jadi satu. Terus kemudian untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu apakah boleh di rumah gitu, bukan di masjid. Itu Ustadz, sementara untuk 3 pertanyaan yang dijadikan satu, Ustadz silakan untuk dijawab. Tanda-tanda Lailatul Qadar, Nabi SAW menyebutkan ya, itu ketika paginya itu ya nggak cerah ya, nggak panas, itu sejuk udaranya, itu salah satu tandanya. Dan kita juga nggak bisa mengetahui ya, karena itu juga rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi juga tanda-tandanya ada hujan turun ya. Hujan sebelumnya, bukan setelahnya. Itu karena Rasulullah SAW ya pernah mimpi ya, kemudian dalam mimpinya itu Nabi menginjak tanah, kemudian tanah yang basah. Setelah bangun itu benar ya, Nabi kakinya masih basah, menunjukkan memang malam Lailatul Qadar itu hujan ya. Nah ini sebelumnya diawali dengan hujan. Kemudian cerah ya, nggak panas gitu ya. Tenang, itu udaranya sejuk ya, mataharinya juga matahari yang bersahabat. Itu indikasi secara umum ya. Tapi jangan kita lihat juga begitu, nanti kita wah ini udah hebat nih sekarang, ini nggak panas gini. Besok kita tidur gitu ya.
Ya, jangan kita sampai spekulasi. Kita cari aja malam itu tadi taharau kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar fil wiltir min asr awahir di hari-hari ganjil atau 10 hari terakhir itu jaga ya. Kalau kita nangkepnya itu cuman malam-malam ganjil, bisa jadi di sini ganjil, di tempat lain nggak ganjil gitu kan. Nah, bisa misalnya di Malaysia kita mungkin beda, dia mungkin puasanya lebih lambat ya. Kalau kita sekarang puasa, mungkin dia belum puasa. Berarti kan beda hitungannya ya. Padahal pulaunya kita sama juga, Kalimantan juga gitu kan. Nah, ini padahal malam Lailatul Qadar sama waktunya diturunkan oleh Allah. Nah, ini kita jangan spekulasi ada malam ganjil, malam genap. Semuanya kita bentangin, kita jaga. Dari tanggal 21, 22, 23. Kalau ada 30 sampai 30 ya. 30 Nabi selesai itikaf itu nggak keluar kecuali besok waktu Idul Fitri ya. Makanya suami-suami itu istrinya istri yang soleha itu jaga ini suaminya. Bang, ayo bang. Kalau tidur di rumah disiramin air bang. Ayo cari keberkahan itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Allah akan menentukan rizki kita malam Lailatul Qadar. Yang mau haji malam Lailatul Qadar. Semuanya kebaikannya malam Lailatul Qadar. Itu bang. Kalau tidur nggak dapat Lailatul Qadar. Nanti ya suami itu di ini. Ya apa? Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, Berkaitan ini dengan ciri-cirinya Ustaz, ciri-ciri pada diri kita nih ketika kita apa sih rasanya pada diri kita, terus ciri-cirinya apa yang ada pada diri kita ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gimana Ustaz? Itu kan masing-masing kita juga ya kita merasa mungkin bertambah iman kali ya. Tapi kita nggak bisa tahu itu dapat apa enggak ya. Karena itu intinya ketika setelah Ramadan kita lebih sempurna, lebih baik gitu. Jadilah seperti kepompong ya, dari ulat yang menjijikan kemudian berubah dia menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, disukai anak-anak sampai nenek-nenek pun suka dengan kupu-kupu. Itu perubahannya kelihatan gitu. Jangan seperti ular. Ular itu juga proses perubahan. Ganti kulit. Sebelum ganti kulit namanya ular. Setelah ganti kulit tetap ular gitu kan. Nah, kenapa kejahatan itu nggak bisa hilang? Orang udah jahat, ya jahat terus. Tapi harusnya kita setelah bulan Ramadan masuk, kejahatan kita hilang. Yang biasa ngomongin orang ya, itu udah nggak lagi di bulan setelah Ramadan. Matanya yang jelalatan nggak lagi itu. Nah itu mungkin indikasi dia dapat Ramadan atau dapat Lailatul Qadar. Walau alam bisawab. Insyaallah. Kalau Ustaz, pertanyaan lagi Ustaz, banyak banget Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Nih, Assalamualaikum Ustaz Salah. Mau tanya nih, bagaimana hukum itikaf bagi perempuan dan bagaimana tata cara itikaf di rumah bagi kami? Ini pertanyaan dari Ustaz Nurjanah. Tadi pertanyaan tadi dari Ustaz. Yang tadi ya Ustaz, yang pertama tuh dari Ustazah Rahma dan Ustaz Sukron. Yang ketiga ini pertanyaan dari Ustazah Nurjanah. Bagaimana hukumnya bagi perempuan hukum itikaf dan bagaimana tata cara itikaf di rumah bagi kami gitu, kaum wanita. Ya. Silakan Ustaz. Bagi wanita-wanita yang biasa sholat di rumah ada tempat-tempat yang khusus, itu kan ada mihrabnya itu ya. Kalau Maryam kan punya mihrab. Itu bisa di situ dijadiin tempat khusus itikaf. Dan memang wanita itu yang afdolnya memang di rumah ya. Di rumah, karena di masjid itu kadang menghilangkan itu ya, ada hal-hal dia kurang terjaga ya. Kalau dia bisa menjaganya dan orang bisa terjaga dari dia, itu bagus ya. Kalau yang dia masih muda-muda kan susah, apalagi sekarang. Nah, kalau dia tempatnya khusus, tempat mengganti sejadahnya di situ, ada ruangan khusus, dia bisa niat itikaf di masjid khususnya di rumah dia. Itu lakukan, itu yang terbaik buat dia. Ya, itu buat wanita ya. Kalau masa pandemi ini ada juga yang kondisinya darurat, yang laki-laki memang ya kita takut masih ada protokol kesehatan, itu kita bisa itikaf di rumah, niat itikaf ya. Memang sunnahnya memang di masjid, tapi kan dalam keadaan darurat. Kata Nabi ad-darurat ya. Itu kaidahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Itu kaidah fikihnya.
Dalam keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang. Artinya dibolehkan ya diiktikaf di rumah. Rasulullah biasa mengitikafkan dirinya dan keluarganya di masjid. Kalau masjidnya itu aman ya, atau mungkin musola. Masjid yang afdal itu masjid yang jami, ya masjid yang dipakai sholat Jumat ya. Adapun yang nggak sholat Jumat boleh juga, tapi setelah sholat Jumat kan kita keluar ya. Orang kalau itikaf itu penuh, bukan itikaf kalong ya, itikaf penuh itu dari awal malam 10 itu, malam 21 sampai terakhir ya, sampai bahkan Idul Fitrinya itu ada di masjid ya, nggak boleh keluar kecuali pentingnya. Bahkan mendatangi orang, menjenguk orang sakit, mendatangi orang meninggal itu nanti dia harus tajdid kembali itikafnya, niatnya dia harus itikaf penuh itu kalau memang di zaman lagi aman ya. Kalau kondisi begini ya darurat, Allah lebih tahu apa yang kita niatkan. Beda orang memang nggak mau nikah itikaf, dia bilang aja saya mau itikaf gitu. Ya Allah kan tahu ya. Allah tahu. Kalau kita biasa melakukan sesuatu yang biasa sebelumnya kita lakukan, ketika ada hal yang menjaga kita, maka orang ini pahalanya sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara kamu yang ada di Madinah tidak menyeberangin lembah ya, tidak lewatin lembah, kemudian itu pahalanya sama seperti kamu yang perang di perang Tabuk. Kenapa? Mereka itu mahbusnya tertahan karena tadi ya, karena ekonominya nggak ada, karena tuanya, karena sakit gitu. Itu makdur ya, ada ini uzur ya, uzur syar'i. Kalau sakit dia nggak ke masjid, di hujan nggak ke masjid, itu ada uzur syar'i. Termasuk pandemi ya. Kalau memang ini kita takut ya, apalagi sekarang ini kan luar biasa ganas ya. Pandemi ini udah variannya nambah lagi nih. Tapi orang udah biasa aja asik. Kenapa sih orang mau pulang kampung tetap mau walaupun pakai duit banyak? Apa? Kerinduan dengan ayah ibu itu. Ini coba kita jadikan kebaikan buat kita. Kalau memang kita rindu sama Allah, semuanya kita keluarkan buat Allah gitu. Kan kita karena mau ketemu orang tua kita walaupun duitnya banyak itu nggak hilang ya. Nggak hilang nggak sasa hilang. Nah, kita bertemu dengan Allah lewat itikaf kita. Itu ya. Boleh dilakukan di rumah. Insya Allah. Walau alam bisawab. Ya. Nuhun Ustadz ya. Jadi buat yang ustazat ya bisa mengoptimalkan 10 hari terakhir ini di rumah ya Ustadz dengan apa? Misalnya kamarnya ada kamar nih ya. Kalau orang khusus ya. Itikaf itu dia memang satu niat ya, itikaf. Kedua memang dalam keadaan suci ya. Iya. Kita memang harus tafaruk ya. Kita kosongin dengan hal yang lain. Yang dikhawatirkan memang kan di rumah itu banyak gangguan, telepon, gangguan tamu, kemudian gangguan ini, gangguan itu. Apalagi ada suaminya, waduh ya. Ini memang itu ya banyak gangguannya. Tapi minimal jeda-jedanya berapa menit itu menjelang tadi. Kalau nggak bisa maghrib sampai subuh itu habis isya, nggak bisa habis isya nanti ya jam 12. Kalau jam 12 nggak bisa, tengah malam ya jam 1 atau jam 2 itu hadir ada di mihrab kita. Ya, karena Allah turun itu. Ya ini kita dekat. Jangan ketika waktu Allah turun kita nonton lawak, ya, nonton bola. Nah ini kita ketawa-ketawa di saat Allah turun. Begitu televisi itu luar biasa itu. Itu yang punya televisi itu orang-orang kalau di dalam bahasa Quran itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu mengajak kemunkaran dan mencegah kemakrufan. Harusnya kita ini mengajak kebaikan. Namun ya, itu kita lihat TV kan begitu. Acaranya bagus-bagus kan. Mau maghrib orang mau doa, waktunya ijabah, direcokin dengan sinetron, dengan apa yang bagus-bagus. Kemudian mau subuh menjelang sahur ada juga. Kita kadang-kadang sambil nonton TV, makan sahur kan? Itu padahal itu waktu ijabah itu. Coba kita lakukan bersama keluarga kita, anak, istri, suami. Coba ayah, pimpin dong doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu luar biasa. Matiin televisi dulu, ya. Nah ini ya kita waktu jeda ya
minimal setengah jam. Kalau memang susah juga ibu-ibu memasak mulu, ya, itu setengah jam kita ada di mihrab kita doa, ya, khusus minta apa aja, ya. Ya Allah, kebaikan buat saya, anak, suami, kebaikan dunia akhirat, ya Allah, orang tua itu minta. Ya, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan buat kita semua. Amin. Alhamdulillah, jazakallahu khair katsiran Ustaz Salahuddin. Alhamdulillah pertanyaan Ustazah Iin sama ya, tadi udah terjawab sama pertanyaan dengan Ustazah Nurjana. Pertanyaan dari Ustazah Raihana pun ini Ustaz, tadi udah terjawab ya Ustazah Raihana ya, tapi kalau Ustaz mau menguatkan boleh. Bagaimana cara seorang wanita yang haid tadi agar mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya? Gitu. Iya. Tadi udah saya ini gitu ya. Yeah. Allah akan memberikan semua Lailatul Qadar itu, termasuk orang yang lagi musafir. Kan nggak mungkin Allah berikan cuma di masjid, ya. Allah sayang kepada hambanya. Allah berikan kepada hambanya semua yang hadir beriman kepada Allah, ya, dengan iman yang sempurna, dia akan diberikan di mana aja. Seperti pilot dia nggak bisa itikaf di masjid, dia memang harus dia berjalan terus. Kemudian masinis, ya, kemudian pelaut, semua orang tukang sopir bis, driver. Apakah dia berhenti dulu, dia mungkin semua itikaf gitu, dia nggak jalan, ekonominya mati. Nah, ini ada jeda-jeda, di sambil itu Allah kasih berikan. Memang beda dengan kualitas pahala, ya. Ya, kita sambil betulan, benar-benar kita lakukan, itu beda dengan memang konsentrasi. Coba anak-anak kita kasih tugas. Coba anak-anak ceritakan apa yang kamu tahu tentang pulang kampung, apa kesan-pesannya. Itu asal jadi aja, ya. Dikerjain dapat nilai. Tapi kalau dia memang konsentrasi bagus, nilainya beda. Begitu dengan amal soleh kita. Kalau kita serius, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian memang kita kasih waktunya, porsinya benar-benar buat Allah, Allah akan memberikan yang baik, ya. Tadi kayak wanita memang ada siklusnya begitu. Bukan berarti Allah menghilangkan Lailatul Qadarnya. Tetap Lailatul Qadarnya ada seperti yang laki-laki dikasih, ya. Kenapa? Emang itu udah kodratnya, dia harus datang bulannya, ya. Itu tadi zikir, baca Quran, jaga yang hafalan-hafalan. Kemudian tadi doa itu, Allahumma innaka afuwun. Semalam suntuk baca itu, ya. Nah, itu Bu. Wallahualam bishawab. Alhamdulillah. Wah, sekarang tambah banyak lagi pertanyaan Ustaz. Nih Ustaz, alhamdulillah ya. Tadi udah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian boleh nggak Ustaz nambah satu lagi? Teman-teman boleh nggak nambah satu pertanyaan lagi? Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Boleh ya? Boleh. Masya Allah, kangen ya kan? Ustaz Fadli kangen kan? Ceramahnya Ustaz Salahuddin. Satu pertanyaan lagi nih dari Ustazah Solihah ya. Setelah itu nanti kita Ustaz sekalian Ustaz closing statement ya Ustaz Salah. Ya. Kemudian nanti kita doa. Setelah doa ada arahan-arahan dari kepala sekolah ya. Mungkin kepala sekolah bisa memberikan arahan-arahan di akhir penghujung KBM Ramadan ya insya Allah. Pertanyaan nih Ustadz, pertanyaannya dari Ustaz Solihah yang tadi namanya disebut. Kalau masih ada waktu, minta penjelasan singkat wakaf di 10 malam terakhir Ustadz. Pertanyaannya seperti itu. Wakaf apa Bu? Ustaz Solihah bisa langsung open mic. Ustazah Solihah bisa open mic untuk menjelaskan. Ya Ustadz, kalau tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan tadarus, berdoa ya. Nah, saya sering dengar nih di media sosial, di WhatsApp gitu, banyak lembaga-lembaga yang menggembar-gemborkan terkait dengan wakaf di 10 malam terakhir. Penjelasannya seperti apa sih Ustadz terkait dengan pahalanya? Kalau di malam Lailatul Qadar itu? Ya. Wakaf apa Bu? Ya, misalnya kita wakaf nih 100.000 atau 300.000 gitu. Wakaf uang. Ya. Wakaf ke masjid gitu ya, buat masjid. Iya. Ya pahala itu kan orang tadi sedekah, sebenarnya sama ya, sedekah. Ya sedekah.
Orang mewakafin, wakaf itu kan dia mewakafkan sesuatu benda yang menjadikan amal yang bisa berjalan menjadi amal jariah. Misalnya dia wakafin apa seperti uang atau tanah, atau mungkin wakaf dia punya yayasan, ini diwakafin. Nah, ini buat amal soleh dia, itu boleh. Yang kemarin yang menjadi permasalahannya itu tadi ya, ada pertanyaan anak saya itu ya, ada temannya tanya ya, bagaimana orang yang apa dia jadi donatur, ngumpulin duit orang, kemudian orang udah ngumpulin, dia masak dan dia mendapatkan fee-nya di situ. Nah ini ya, rupanya Imam Mazhab Hambali itu nggak membolehkan gitu ya. Tapi kalau di tempat lain kita nggak tahu, walau alam ya gitu ya. Ya, kalau kita bilang anak saya itu, ya semasi dia mungkin dia membantu, kalau memang dia pakai tenaga, itu hitungan tenaga gitu. Nah, misalnya kan kita kan seringnya Jumat berkah ya kan. Kan kita duit kumpulin orang itu, kita masakin pakai duit orang itu duit orang itu kita masakin di rumah kan gitu. Nah, kita ngambil kan di situ keuntungan. Kita sepertinya kita jualan lah gitu kan. Cuman kita bilang ya Jumat berkah, orang ngasih ngumpulin duit, dan orang ini kita bikinin makanan di situ. Nah, itu rupanya setelah kita tadi ya ada postingan dari anak saya itu Pak ini Abi itu di postingan temennya dari apa Mazhab Hambali itu nggak membolehkan gitu. Nah, kalau saya ya walau alam ya, semasa dia punya apa tenaga yang dipakai ya, itu boleh aja dia ngambil usaha di situ. Walau alam bisa. Tadi kalau wakaf, orang banyak wakaf ini cari. Karena kesempatan orang menginfakkan kan itu momentum. Coba kita mau cari di bulan apa sih orang mau tergeser jiwanya, hatinya itu. Kalau bukan di Ramadan. Ramadan itu kan orang hatinya lembut ya. Hatinya lembut. Ngeluarinnya itu dia merasa, wah ini kalau ngeluarin 100.000, ini pahalanya itu sampai 700. Bahkan lebih dari 700. Itu kan mindsetnya memang begitu. Ya. Kemudian kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, luar biasa itu. Nah, itu mindsetnya dia. Makanya di waktu-waktu lain dia nggak bergairah, nggak energi. Makanya wakafnya itu di bulan Ramadan itu. Nah ini ya. Termasuk orang nggak mau bayar zakat malnya. Coba kita cari zakat mal di bulan-bulan lain. Kan lesu ya. Tapi kalau di bulan Ramadan itu zakat malnya banyak. Kenapa? Dia mindsetnya dia itu pahalanya berlipat-lipat ya. Katakan Nabi dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu ila saum fa innahu li wa ana azibihi. Setiap pahala buat anak Adam itu apa yang dilakukan kecuali puasa. Puasa yang aku ganjarkan. Berarti orang yang melakukan ibadah di bulan puasa itu berlipat-lipat pahalanya lebih dari 700 kali lipat. Nah gitu. Nah, dia mindsetnya kalau dia wakafin di bulan ini pahalanya banyak. Makanya orang cenderungnya ngasih zakatnya di bulan Ramadan. Zakat malnya ditahan sampai bulan Ramadan. Padahal di bulan lain boleh. Itu. Nah, ini ya untuk mencari keberkahan dan pahala. Walau alam bisawab. Ya, Ustaz. Ustaz, 1 menit aja Ustaz. Gimana Ustazah Solihah? Oke ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz Salah. Ustaz Salah mungkin 1 menit ya, 1 menit untuk closing statement materi kita pada kajian subuh kali ini. Kemudian nanti langsung dilanjutkan doa oleh Ustaz Ujang ya, insya Allah sudah hadir. Ya, setelah itu nanti, oh ya alhamdulillah ada donatur nih akan memberikan hadiah mushaf Al-Quran cetakan Madinah untuk 2 orang peserta terbaik yang akan diberikan oleh Litbang kita Ustadz Abdurrahman. Nanti akan diumumkan ya Ustadz, nanti di akhir aja setelah doa ya Ustadz ya, karena waktunya sudah ini, nanti kita doa dulu. Oke Ustadz Salah, disilakan untuk closing statement Ustadz. Ya. Sedikit aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Ustadz dan Ustazah, untuk mengakhiri kehidupan kita di bulan Ramadan, mari kita optimalkan dengan semangat beribadah kepada Allah. Tunjukkan kita dengan kesungguhan ibadah kita, ya, wabil khusus di malam hari,
dengan munajat, baca Quran, doa, zikir, taubat, dan amal-amal soleh yang lain. Dan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita dan Allah menerima segala amal soleh kita. Dan kita menginginkan janganlah ini menjadi penyesalan pada hari kiamat ketika kita lupa dengan kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Ini aja, semangat teman-teman, sesali amal yang sudah kita lakukan, dan kita masih ada waktu 5 hari ke depan, dan insya Allah Lailatul Qadar masih ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Haji Salahuddin LC yang telah memberikan pencerahan kepada kita ya, ibadah-ibadah yang dilakukan mengoptimalkan kita untuk mencapai malam Lailatul Qadar. Ramadan lupa. Luar biasa. Masya Allah. Siapa yang jawab? Bu Yati. Sajedi. Ramadan luar biasa. Luar biasa. Siapa kita? Pemburu Lailatul Qadar. Pemburu Lailatul Qadar. Masya Allah. Oke, kepada Ustadz Ujang. Oke, Ustadz Ujang disilakan untuk untuk membaca doa ya untuk kita semua sebelum kita tutup. Silakan Ustadz Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca doa. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma la tada'na zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna azab jahannam inna 'azabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Yayasan Ahli Hikmah Cimahi Jaya, kepada para petugas ya, para kepala sekolah, para petugas kajian subuh kali ini, terus kepada